Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan yang kemarin sudah di-share di WA informasi bahwa pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Alhamdulillah pada saat ini pemateri sudah ada di antara kita dan insyaallah kita siap menerima. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi wasilah barokah untuk senantiasa kita terus belajar, kemudian nanti diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau guru mungkin mengajarnya lebih baik, kalau TU ya mungkin berkinerjanya lebih baik, bagi saya juga memimpinnya lebih baik. Saya kira itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah mengizinkan dan memahami apa yang akan disampaikannya. Nah, ini dia perjalanan apa yang disebut dengan kurikulum merdeka ini. Hari ini kurikulum itu berubah setiap hari, Pak. Luar biasa. 008 dalam 1 bulan berubah jadi 033. Ini yang saya rasakan sendiri. Jadi kadang-kadang mana yang jadi pegangan itu ya, apalagi gurunya ya, narasumbernya liar. Makanya saya di bulan kemarin kami dengan kepala balai mengundang langsung narasumber ahli dari pusat kurikulum dari Jakarta, di Kemendikbud. Kemudian yang kedua saya ikut lagi TOT yang dari Menang, khusus untuk PAI dan Bahasa Arab. Ini dia perjalanannya. Dari Permendikbudristek nomor 5 SKL, pada nomor 7 standar isi 262 tentang pedoman penerapan kurikulum. Ini badan standar kurikulum nomor 08 ini sudah diganti dengan 033 dalam waktu yang singkat. Keputusan ini nomor 9 tentang dimensi atau elemen yang ada di kurikulum merdeka. Ini sejarahnya. Sejarahnya lahir ketika zaman Kopi. Ada lahir yang namanya kurikulum darurat. Jadi kepala ruku ngajar namanya satu darurat. Nah, jadi apa yang disampaikan gitu kan, tinggalkan. Hari ini akan dicoba meningkatkan kompetensi kita bersama, ya. Oh kita ya, iya saya juga meningkatkan kompetensi saya hari ini. Nanti dapat masukan dari teman-teman semua. Guru-guru ini kan kompetensinya nanti berapa persen nih? Ya, tentang kurikulum, oke, harus diukur Pak. Nanti diukurnya setelah saya pergi dari sini, nanti ditanya oleh Bikur Pak ya. Nah, Bikurnya Pak ya, nanti ada TL-nya ya. Minimal 1 ACP dan 1 modul ajar dibuat oleh guru. Gitu ya. Gimana? Nah, marilah terutama beri ngicep jadi. Komo guru ayeuna palinter. Lord. Nah, ini benang merahnya. Kurikulum merdeka melanjutkan arah penguara kurikulum sebelumnya. Ini juga formatnya saya nggak tahu ini apa mau lanjut atau tidak kurikulum merdeka ini, tunggu nanti 2024. Iya. Karena apakah dengan digitalisasi itu akan berhasil atau bahkan akan menjadi turun? Saya sebagai orang tua dari murid harus paksa hayang ngamekur. Hari ini offline tapi di ujiannya Google Form. Disikan saya gitu. Kumaha deh gitu. Ayo offline jangan Google Form. Gitu kan. Digitalisasi budak teh HP-na rusak. Dia di sekolahnya bisa diatur komputer, mudah disarekan. Salah eta. Punten ya. Kedua digitalisasi, setbox rame di Bandung ngantri.
Sama ya perusahaan supaya laku Punten, digitalisasi itu belum tentu membuat sebuah proses pendidikan itu menjadi lebih baik. Tapi yang offline itulah menurut kebanyakan pengalaman itulah yang menjadi lebih baik. Diklat PJJ tidak lebih baik daripada offline. Sebab diklat PJJ dinyuruh orang lain, ngerjakannya juga orang lain. Lulus menang sertifikat, nilainya hiji. Nah, itu juga kita menjadi barometer ya, parameter bahwa keberhasilan di sebuah pelatihan, apalagi di sekolah. Kalau sudah offline mah offline atuh. Nganulah katinggalan teh murid diajar bagaimana ngedownload gitu kan. Ayeuna Google Form guru nageta di parisa deui tak silieur lah. Ting masih toongan hiji-hiji. Nah, sudah spreadsheet beda anggar bae ngeprint lagi panjang kali lebarnya. Itu mah ceritanya. Tapi bagus memang digitalisasi. Bukan saya menolak tentang digitalisasi, tapi khawatir disinyalin oleh saya banyak orang tua murid yang keteter. Itu. Saya punya cucu Pak, belajar di rumah, itu diajar ya. Rumah itu. Sampai marah-marah itu istri saya. Mesti bicarakan atau kenal dengan kumadinya, kumah guru nawe. Ya gitu Pak. Nggak tahu guru itu bagaimana kondisi anak di lapangan, sehingga tidak merdeka belajar. Gitu. Ini benang merahnya orientasi holistik dirancang mengembangkan murid secara mencakup kecakapan akademis dan non akademis. Kognitif ini berbasis kompetensi bukan konten. Selama ini kan konten, anak bisa mengerjakan soal dari belajar materi yang ada, tapi kompetensi nanti yang diukurnya, capaiannya. Misalnya target kita 10, Dodi sampai 3, siapa lagi? Saya lupa. Tuh tukang murid saya sampai 4 gitu ya. Jadi nanti akan beda-beda tiap murid itu. Kalau benar mau melakukan kurikulum merdeka, yang 3 ke 4 ini kalau belum selesai harus selesaikan dulu. Tidak boleh yang 3 ini langsung samakan yang sudah 4. Tapi ini akan tercapai atau tidak itu mangga terserah. Bikin uji nyali masing-masing guru satu kelas dicoba membuat ukuran itu, tapi hidden text, disembunyikan, untuk diumumkan ke batu. Diteliti anak ini baru sampai ukurannya di sini. Kasih treatment, kasih perlakuan terus. Jadi kompetensi bukan konten. Sudah habis materi saya hari ini, 2 minggu lagi sudah selesai materi saya. Nah, saya sudah beres materinya. Gitu lain selama ini. Tapi apakah sudah naik kompetensi anak kita? Nah itu pengalaman dulu saya jadi guru gitu. Sama saja materi saya mah sebulan terus beres Pak. Tunggu nanti ngajar tugas, marangkum mereka budak beres satu. Tapi apakah anak sudah kompetensinya naik atau belum? Ini ya, catat baik-baik enggak, saya bukan koreksi enggak, ini pengalaman. Wah hanya kalau bagian kecil lah menambah kemah gitu bagian teh. Tapi ada lagi, saya tidak selesai. Wah berarti target kurikulum tidak selesai. Nah, itu yang libur. Oh berarti tidak memiliki kompetensi gurunya dalam membuat desain proses pembelajaran. Balik deh ke ulang lewat. Kenapa udah salah bermurid? Kan? Kemudian kontekstualisasi dan personal kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya di lingkungan kita sendiri seperti apa. Nanti di penguatan pelajar Pancasila nih penekanannya. Monggo pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 Pak. Mau yang mana? Mau tetap pilihan 1 di kurikulum dari tunggal secara penuh? Silakan. Kata pusat ini kepala pusat kurikulum. Mau pilihan 2 menggunakan kurikulum darurat masa Covid? Mana? Gitu kan? Atau pilihan ketiga kurikulum merdeka. Itu silakan. Jadi tidak memaksakan kepada guru juga kurikulum merdeka, enggak. Tapi apa yang dimiliki kompetensi oleh guru itu yang lakukan sebetulnya. Ya. Punten ini bahasanya pusat kurikulum ya, bukan saya yang tidak aja.
Gitu nya, itu banyak guys. Berarti banget kalau nanti ngomong. Gitu. Nah ini ya, ini yang darurat. Yang 3 pilihan, menerapkan beberapa bagian prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang berjalan. Tetap aja KTSP-nya berjalan, tapi menggunakan modelnya kurikulum merdeka. Atau yang berikutnya, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ada, silakan nanti di materi Kemendikbud saya kasih alamatnya. Ya, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah ini yang saya inginkan. Nanti coba membuat ACP, membuat ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian sampai dengan bagaimana membuat modul ajar. Kalau dilihat administrasi mah guru itu tidak merdeka, pas baru sekarang modul ajarnya lebih luas daripada RPP. Nanti bisa dilihat contoh itu. Kan biasa di awal mah ese, kalau sudah jalan mah insya Allah, ya. Ese dulu ya. Tergantung mood. Maka tolong yang merasa masih berpikirannya ke belakang, dengerin aja apa yang saya katakan, karena saya diundang, dibayar sama Pak Dadang, saya harus menyampaikan itu. Oleh lembaga ya, oleh sekolah, bukan oleh Pak Dadang, oleh sekolah. Jadi tolong didengarkan aja. Kalau mau mulai silahkan mulai dengan baik. Sampaikan sama saya, di-emailkan, Pak ini gimana tolong dikoreksi. MTS Negeri 9 sudah minta jadwal ke saya untuk refleksi tindak lanjut dari yang sudah dilakukan. Wah, di email saya penuh modul ajar yang dikirimkan oleh teman-teman guru di MTS Malaysia. Oh, berarti benar mereka ngerjain. Tadi parisa, kalau mau gitu. Nah, parisa itu capek. Yang penting mah ayah wasiu datang, oh yo ayah. Nah, nanti dipariksa. Saya bilang udah bagus Pak, bagus sudah lanjutkan, selesai. Jangan mempersulit guru. Gitu. Tapi yang penting langkah-langkah itu dilakukan maksudnya, ya dilakukan. Katanya keunggulan kurikulum merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi esensial. Misalnya akidah akhlak, materi esensialnya ada adab, gitu kan? Itu bagaimana adab yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu materi esensial. Ini pengembangan kepada materi esensial. Nanti saya contohkan. Ya. Sesuai dengan fasenya. Ingat, MTS itu ada di fase D. Fase A kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 kelas 4, fase C kelas 5 dan 6. Itu harus selesai satu fase itu. Alia ada di fase D. Fase D itu dari kelas 7, 8, 9 itu semua ada di fase D. Maka nanti di situ ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di Madrasah Sanawiyah itu untuk 3 tahun. Misalnya IPA nih, guru IPA kelas 7, guru IPA kelas 8, guru IPA kelas 9 harus kumpul. Menentukan batasan CP, mana yang di kelas 7, mana yang di kelas 8, mana yang di kelas 9. Gitu. Akidah akhlak juga sama. Jadi mereka harus kumpul menentukan ini posisi CP yang mana kelas 7 itu, dari mana ke mana. Karena itu untuk 3 tahun CP. Kalau kita tidak bisa menganalisis, ya bingung juga. Lebih merdeka. Tidak ada program peminatan di SMA sekarang kalau kurikulum merdeka yang dipakai. Ya. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai tahap capaian perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya masing-masing. Silakan. Jadi hidupnya dari sana. Nanti kalau di madrasah namanya KOM, gitu ya, kurikulum operasional madrasah. Kalau di ini KOSP diikut. Lebih relevan dan interaktif, pembelajaran dikerjakan proyek. Nah itu dia. Nanti di sini ada yang namanya proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi setiap mapel itu harus
menyampaikan proyek pelajar penguatan Pancasila ini. Seperti apa? Penguatan pelajar Pancasila. Bingung? Awalnya saya juga bingung. Kumaha itu. 4 jam, 3 jam intrakurikuler, 1 jam untuk P5 penguatan pembelajaran pelajar Pancasila. Bingung awalnya, tapi setelah dapat arahan dari pusat kurikulumnya baru saya ingat. Di MTS itu ada 8 tema dari kelas 1 sampai dengan dari kelas 7 sampai dengan 9. 8 tema penguatan profil pelajar Pancasila. Yang satu tahun itu minimal 1 atau 2 tema melakukan proyek penguatan. Khusus mau 1 minggu khusus proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi nggak belajar. Belajarnya misalnya di seni budaya bikin apa? Bakal bikin lukisan atau apa lah itu. Misalnya kayak itu. Khusus belajarnya 1 minggu itu bikin kaligrafi saja nanti. Enggak yang lain-lain. Nah, nanti di program semesternya dibuat 1, 2, 3 kapan untuk penguatan pelajar Pancasila. Misalnya hari Jumat semua mapel melakukan penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini itu. Saya tidak bisa jelaskan lebih dalam, tapi nanti dibaca saja sendiri. Oke. Pilihan 1, mandiri belajar, menerapkan beberapa bagian kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sudah ada. Gitu ya. Yang sudah ada kan 2013 ya. Lakukan aja itu. Yang kedua, pilihan mandiri berubah, menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Berarti di batasan masih kelas 7. Kalau yang sudah ditunjuk, bukan ditunjuk ya, madrasah yang mengajukan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Di Kuningan itu MTS 10 ya, dan Gusul kalau nggak salah ya. Nggak berani Kuningan aneh kurikulum merdeka padahal. Masuk aja, daftar aja. Yang sudah berjalan latihan di MTS apa itu Palembang, waduh telat daftar, kata tahu begini mah daftar katanya. Ya, dari ngajukan gitu ya. Apa ajukan aja lah. Sugan gaya ngaran proyek di orang gitu kan. Gitu. Aku kau ngomong ayat kene, sok pinter aku kau mana? Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu profil pelajar Pancasila dan di Kemenang itu ada tambahan profil pelajar rahmatan lil alam. Beda-beda. Saya kemarin di PAI itu belajar rahmatan lil alam, tapi di materi hukuman cukup belajar Pancasila. Nah ikuti aja lah. Profil pelajar rahmatan lil alamin disebut profil pelajar, merupakan pelajar yang memiliki pola pikir jelas, memiliki nilai-nilai luhur. Selama ini ada oleh guru-guru diterapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ayatnya rahmatan lil alamin. Iya Pak. Guru IPA, PAI kan tuh. Iya Pak, guru IPA TPAI kan deh, dua salah. Guru IPA itu PAI, guru PAI itu IPA. Jadi lamun guru PAI ngajar IPA teh halus. So, menerangkan tentang kejadian gempa. Di mana ya? Ada kan? Sangat ada kan? PAI-nya ada. Ada. Surat berapa, ayat berapa? Itu. Nah, itu guru IPA mah lengkap ya PAI. Guru PAI itu guru mah lengkap jadi IPA. Oke. Kan menerangkan kejadian-kejadian alam, gitu ya. Nah, berpikir kritis itu diutamakan, memecahkan masalah, metabolisme berkomunikasi, berkolaborasi inovatif. Sudah dilakukan sebetulnya. Sudah belum? Anak-anak diajak berpikir kritis. Sudah belum? Ini ragu Pak. Selama ini ngajar cuma udah kita mikir tuh. Tapi itu kritis kan? Merdeka Pak. Kita nanya? Kita ulin? Itu Pak. Salah. Yang bagus anak tuh belajar suruh ulin.
olahraga. Ulah semua di kelas, ngajarnya ayo di kelas. Ajak kuliah sama ke sawah, belajar PAI ke sawah, ada bulanan kan? Menjelaskan kejadian-kejadian alam. Lah yang di kelas, saya buru-buru pantas cara rekolot gitu. Biasanya yang malu itu ngajak kuliah budak ya. Nyusuli waduk Dharma, guru IPA gitu kan. Kenapa dulu ke kepala teh? Ulin lah. Bukan Pak anak di bawah LKS, Indonesian LKS gitu kan. Belajarnya. Yang mau di kelas ribut kepala sekolah ngambek. Pas siapa dulu ribut beda sih? Kan sedang belajar Pak. Yang belajar itu jangan ribut. Cik justru belajar, tapi belum ribut. Kalau belajar cari cing bayi, cicil udah tengah. Hei, udah sidakep, ya sidakep Pak. Ditanya cicing bayi, sabut tadi suruh diam. Nah, awas ya. Kenapa anak kalau ditanya diam saja? Karena Anda guru kita mengatakan, Pepe, kamu ribut. Bagusnya kelas yang bagus itu adalah kelas yang aktif. Ketika dia diskusi, ayo numpat kali itu, numpat kali dalam proses konteks berdiskusi dan bertanya kepada teman. Saya kemerdekaan sebetulnya. Ayo kalau dicarakan, hai. Alasannya. Saya di pelatihan gitu Bu, enggak. Saya bebaskan aja. Wah, ramai tadi pelatihan tuh. Wah. Padahal sekali dia kan cara makan roti. Wah, dihajar. Ini adalah satu proses pembelajaran yang nanti harus dilakukan oleh guru. Saya bilang begitu. Jadi kesalahan kita itu tadi, anak kenapa tidak berani bertanya? Karena sudah diinstruksi suruh diam. Tuh, benar Om? Gitu tuh Om? Om ada story, benar. Jadi sekolah kelas yang sunyi itu tidak baik sebetulnya dalam sebuah proses pembelajaran. Belajar Al-Quran itu sinarame ngaji, terus di kelas doang ada dewa. Tapi namun kepala sekolah yang tidak memiliki kompetensi, gurunya dipanggil, ribut baca ke budak teh. Nah, jangan. Saya pernah ingat Pak, ditegur sama kepala SMA, saya pernah honor di SMA Lurahu, ngajar kelas 3 di Berenang, ya biologi. Ya gitu, saya pakai variasi belajarnya di luar dan saya lihat tuh penerima sih kenapa anak-anak belajarnya ya memang sedang di luar belajarnya. Saya kasihkan materinya baru dia dulu Pak Kepala. Jadi Pak Kepala lagi harus tahu paham karakteristik semua materi pelajaran. Bisa ya guru di kelas lain Pak Kepala ada tegur, nah itu udah kejadian di kelas lain itu bisa di luar gitu. Mana guru pikir? Coba guru pikir. Om deh, Om, sok ajaran sholat Jumat tuh? Ya, nanti sok ajaran sholat Jumat tuh? Kue naon? Bisa nggak kalau ngajarin sholat Jumat di Pelbo? Hah? Tidak bisa. Iya, artinya ngajarnya di hari Rabu bisa nggak? Bisa. Ada salah satu ini banyak anak, banyak guru pikir tidak pernah mengajarkan sholat Jumat, tapi menyuruh sholat Jumat. Maka banyak tidak memiliki tadi kompetensi. Jadi nanti di capaian pelajaran fikih itu anak diajarin sholat Jumat di hari Rabu misalnya, dibawa ke masjid, diajar dia suruh khutbah, diajar apa dan sebagainya. Itu baru namanya ngajarin sholat Jumat. Entah soal gitu, entah pernah. Ya artinya gitu, ulangan nyuruh sholat Jumat baru datang. Apakah anak perempuan juga harus tahu? Harus. Gitu ya, harus tahu bagaimana tata cara sholat. Ini adalah kaitan dengan profil pelajar Pancasila itu. Ya, ini dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah kita lakukan? Mengarahkan anak untuk beriman dan bertakwa. Sudah, itu yang aku bisa menjawab nanti. Sudah, gitu ya.
berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global itu bukan hanya kita meyakini menerima perbedaan di Indonesia saja, tapi perbedaan secara global. Kemudian bergotong royong, ya. Nanti akan dilihat di penguatan pelajar Pancasila, project based learning-nya, gitu ya. Jadi penguatan pelajar Pancasila itu sebetulnya menggunakan model pembelajaran project based learning. Mandiri, kita lihat nanti, ada nggak kemandirian dari siswa kita? Ada nggak dia bernalar? Ada nggak dia kreatif? Ya, berpikir kritis, kreatif. Jadi kemarin sudah cerita tentang hoax, ribut hoax, sebetulnya kesini-sini juga. Ya, acan ke hoax dilakukan, saya mikir kemana heula ya. Jadi matchingkan saja nanti, ya. Pembelajaran hoax dengan ini. Kemudian yang berikutnya, ini dia 10 dimensi profil pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban, ta'adub, keteladanan, kemudian kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, tuh moderasi beragama, mengambil jalan tengah, lalu berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis, dan maksudnya di dalam proses pembelajaran itu ada nilai-nilai ini. Maksudnya itu ya, ada nilai-nilai ini yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dan ini dimensi rahmatan lil alamin. Ini ditekankan pada guru PAI, di guru PAI, ya. Ya ini saya juga jadi pas pelatihan teh yang mana dulu gitu, ya. Tapi pada prinsipnya semua guru harus memberikan pembelajaran di dalamnya ada ini. Anak dibangun tentang toleransi, anak dibangun tentang moderasi beragama. Yang homogen di kita kan karena Islam. Bagaimana moderasi beragama di Islam? Ulang rebutkan kunut, gitu kan? Jadi kan di situ moderasi beragama. Sebetulnya kalau moderasi beragama terus dengan berbagai macam agama. Maka saya dapat materi dari Pak Lukmanul Hakim, mantan Menteri Agama, 5 hari yang lalu datang ke Bandung, hanya untuk bercerita tentang moderasi, bagaimana membawa ke jalan tengah. Karena di sini ada orang yang berlebihan melakukan kegiatan ibadah yang sangat berlebihan. Nah, bagaimana dibawa ke jalan yang putar ya, hobi, wah berlebihan, penghormatan, tapi kumaha caranya menunjukkan di sini. Di Islam saja itu kan belum dengan agama yang lain. Oke. Nah ini di Kementerian Agama harus dipadukan antara profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nanti ada beririsan P5-nya, P5 PLA-nya beririsan di sini. Jadi harus sinkron katanya ya. Ini tak berkonsep sebetulnya. Praktek di pembelajarannya ini juga belum dilakukan yang sesungguhnya seperti apa. Tapi karena ini juga sosialisasi, jangan kaget nanti kalau ada materi-materi lain dari teman-teman narasumber yang lain pasti akan berbeda. Ya, pasti akan berbeda. Ini yang terakhir saya di Jakarta, khusus untuk PAI dan bahasa Arab. Jadi dari PAI bahasa Arab ini harus mensinkronkan antara 6 dimensi profil pelajar Pancasila dengan 10 dimensi pelajar rahmatan lil alamin. Itu masih desain nanti di sebuah proses pembelajaran. Nah, ini contoh, saya contohkan analisis CP Akidah Akhlak. Jadi semua materi punya capaian pembelajaran. Nanti yang materi umum, mapel umum, buka BKSAD-nya itu ya, kurikulumnya tentang capaian di 033. Nanti saya kirim di 033. Kalau yang pemenang di PMA 3211. Ini ya, di 3211. Ini contoh.
Mana orang akidah halak? Ini karena kebetulan saya kemarin di Majalengka akidah halak. Mana akidah halak? Halo, cung. Dia ayah gula akidah halak. Sangat tuh langsung. Harus berterima kasih sama saya akidah halak harus dipanggilkan. So, contoh modul ajarnya udah ada akidah halak. Tinggal mengembangkan saja. Cuma satu orang gula akidah halak. Oh, iya. Ruang lingkup materi akidah halak pada madrasah. Ya. Konsep akidah halak, rukun iman dan peristiwa di alam gaib, sifat-sifat Allah, dan merujuk sifat-sifat asmaul husna dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ruang lingkupnya. Yang kedua, alat terpujinya. Di sini ya. Ini ruang lingkup materi untuk akidah akhlak di madrasah sanawiyah. Berarti dari kelas 7, 8, 9. Jadi tinggal memilah-milahnya seperti apa. Ini capaian pembelajarannya Bu. Yang kelas 7 akidah akhlak. Pada akhir fase D, yaitu kelas 7, 8, dan 9 FTS, elemen akidah diarahkan untuk memperkuat akidah Islam melalui pemahaman Ahlul As-Sunnah wal Jamaah, melakukan analisis materi akidah Islam, rukun iman, sifat-sifat Allah, dan asmaul husna. Itu tuh untuk 3 tahun. Untuk elemen akidahnya. Nanti ada elemen yang lain. Elemen berikutnya adalah akhlak. Peserta diarahkan untuk dibimbing terbiasa dengan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiganya adab. Mengarahkan peserta untuk memiliki kesopanan dan tata krama dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan makhluk lainnya, sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Elemen yang keempatnya adalah kisah keteladanan. Berarti guru akidah halak harus bisa cerita tentang kisah Nabi Muhammad, kisah sahabat. Nanti dibagi itu, mana yang di kelas 7, mana yang di kelas 8, mana yang di kelas. Ini Pak, capaian pembelajaran yang harus dicapai pada fase D. Anak itu harus paham di sini Bu. Yang saya pindahkan dari induknya 3211. Nanti Ibu juga semua masing-masing Bapak juga harus bisa memindahkan capaian pembelajarannya. Ibu harus berdiskusi dengan guru akidah kelas 7, 8, dan 9. Di sini nih, elemen akidah diarahkan nih. Sampai mana di kelas 7? Sampai mana di kelas 8? Sampai mana di kelas 9? Jadi pekerjaan guru nih PR. Kalau dulu analisis KIKD, sekarang analisis capaian pembelajaran. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Widya Iswara atas tadi beberapa hal yang bersifat filosofis dan mendasar tentang kurikulum merdeka. Walaupun sejujurnya masih poekannya ya dengan merdeka belah mana gitu. Saya kadang-kadang begini Pak. Pertama kita berpikir deduktif Pak, induktif, berpikir dari apa yang terjadi di lapangan. Di anak mah Pak, model Bapak lihat kantos lah pengalaman gitu. Ada anak yang memang susah untuk digimana-gimanain. Sehingga nanti lamun kurikulum bari merdeka, semi merdeka, kurikulum apapun, sehingga nanti telebet-lebet Pak. Pendekatan personal katos. Melakukan treatment udah. Sampai ke terakhir nama tapi orang tengancam kalau udah ke SD yang naon kira-kira. Nah, jadi bagaimana pendekatan seperti ini kepada anak yang memiliki karakter yang memang hesek di kumaha-kumaha. Sampai kaki Pak, anak tersebut mengatakan Nabi Muhammad pada di kumaha lebih mangga. Kan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan konsep merdeka seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konversi kurikulum dari kurikulum yang dulu kata SP dan segala macam sampai sekarang kurikulum merdeka. Yang saya lihat ini Bapak, saya tanya ke anak-anak usia SD. Kalau dulu zaman saya kecil,
Nama tetangga desa itu tahu, Pak. Nama desa tetangga kita itu tahu. Dan menuju alit diajaran sok ngapalkeun perbatasan desa Wetanun Sidang Sari naon, Kulon Sidang Sari naon. Sampai ke ibu kota ke hafal, Pak. Ibu kota provinsi Jawa Barat, naon, Jawa Tengah dan sebagainya. Tapi anak sekarang ditanya seperti itu tidak tahu. Saya pikir ini yang salah itu kurikulumnya yang terlalu jadi seperti itu, atau memang anaknya. Tapi beberapa anak saya tanya dan cenah komo lu kamari kurikulum darurat, prihatin ketika mereka keluar langsung masuk ke jenjang berikutnya. Mereka tidak terbiasa dengan menerima tantangan di kelas, tidak terbiasa melakukan literasi, tidak terbiasa melakukan apapun. Ini sangat memprihatinkan. Apakah hal itu kesalahannya ada di dalam kurikulum atau cara pandang kita? Urang sok ngabandingkeun ai baheula mah kieu, geuning ayeuna mah kieu. Atau bagaimana, Pak? Karena yang saya tahu pendidikan ini kan untuk menjawab kebutuhan hari ini dan yang masa yang akan datang, bukan untuk apa-apa gitu. Nah, karena mungkin aja yang tadi Bapak katakan, apakah kurikulum Merdeka bakal ganti di tahun 2024? Ini yang jadi korban kan siapa sebetulnya? Yang jadi korban kan siswa. Profil rahmatan lil alamin itu seperti apa suatu saat buah mah ngaco sadaya teh eta teh rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sangat kegelisahan dalam pikiran saya, Pak. Duka ohon abdina Pak teu ngantos gitu. Satu nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah gelisah, Pak. Gak usah galau. Jadi guru itu kan kreatif. Hari ini Ibu, Bapak, kelas ngajar kelas berapa? Kelas 9. Berapa muridnya? Per kelas. Ya, per kelas sekolah berapa muridnya? 32. Apa namanya 32? Satu. Apa nama ibunya? Apa nama bapaknya? Kenal rumahnya? Jawabannya ada di Bapak sekarang. Bagaimana kita akan mengenali siswa? Bagaimana kita akan mengajak siswa untuk belajar dengan baik ketika kita tidak mengenal karakteristik anak itu sendiri, Pak? Ini jawabannya serem. Boleh dicoba. 1.200 siswa di Madrasah Sanawiyah Dharma, saya hafal dulu semua. Rumahnya saya hafal semua. Jadi ulin ke tiap daerah, 1 tahun 3-5 hari. Sampai saya banyak main, Pak. Tapi tidak main meninggalkan belajar. Usukan orang hiki ke belah kaler, atau kan ngaliwatan bumi apinya, tuh tinggalin ke bumi ente. Gitu. Punten ya, Pak. Itulah saya sampai orang ingat saya itu karena tadi saya sering jujur, kalau kita tidak pernah mengenal siswanya, oke nanti targetkan Pak, guru akhirnya 1 tahun bersama rumah dikunjungi, bukan waktu sakit saja. Urang di rumah dituah, menang-menang dahar di kantin, makan, ibu udah kenempokkan we. Sabuk di lembutnya itu menang dahar. Punten Pak, bukan apa-apa. Bagaimana pembelajaran akan tersampaikan? Itulah materi mana bersama, tapi kompetensi tadi yang dikedepankan. Kenali dulu karakteristik anak, kenali orang tuanya, gawena naon, pantesan deui. Saya Pak upami dia seminggu pertama pembelajaran awal itu Juli akhir. Itu udah wali kelas tuh tugas mulai sekolah seminggu tema payah. Bagus itu Pak. Mereka enggak apa-apa. Ulah pahibut tuh harus dengan administrasi yang harus hukum. Bebas. Ya katanya supaya nyambung kan pembelajaran nyambung kan. Teh kumaha diajarna bener urang teu ngarti budak teh kumaha di mana. Gitu kan? Satu. Kenapa anak sekarang tidak hafal batas desa dan sebagainya? Bukan salah di anak. Guru tidak kreatif. Karena saya lihat di analisis materi pelajaran ayat kata Pak mengenal daerah. Gitu kan? Mana guru IPS? Halo? Lalu sing aya dina materi nage udah tugaskeun ka desa, saha kepala desana, saha perangkat desana, mana batas desana. Foto di kumaha nama HP. Dikenakan kepada anak. Mau bagaimana anak mengenal batas desa Pak di sakola nage aya peta-peta acan. Nah, Pak Kepala.
catat itu mah bukan apa-apa. Kita berikhtiar untuk belajar paripurna, berikhtiar paling tidak di kelas-kelas itu sampai template lagi peta desa, peta kecamatan, peta kabupaten, peta provinsi, peta Indonesia, dan peta dunia. Sok lah, boleh besok dianggapkan Pak, kan? Sekolah urang lah, gitu kan? Supaya anak mengenal. Dan sudah mana anak mengenal dan tidak ada sarananya kan? Gitu. Kalau guru IPS saya, na buku itu, puntennya bukan apa-apa, umum, nah di luar sana. Gitu. Jadi nanti berinisiatif, gitu ya berinisiatif. Yang kedua, itu jawaban akhirnya sama jawaban global aja, supaya menjadi konsep isukan saya kudu kumaha ya. Jadi, tapi PR ya Bu ya, kurang teh opo kurang ngadoakeun budak. Ngadoakeun nanti ke keluarga we sorangan. Kau lamun habis setiap sholat setelah keluar, ya Allah berikan akhir soleh-soleha murid saya. Nyambung Pak, yakin. Saya dari mulai malu dari mulai kenal pada dalam itu ya Allah pertemukan dengan guru-guru madrasah sanawiyah sinang sarjana soleh-soleha. Saya selalu berdoa gitu Pak kalau pelatihan mau workshop deh. Supaya jadi tentunya jadi artis kan Henry Paroto terakhir nanti. Ternyata berarti berhasil. Salah satunya indikator bahwa kita itu, iya benar nggak Bapak Ibu? Ngadoakeun nanti kalau habis sholat ya, coba nanti di rumah. Setelah habis sholat berdoa khusus buat murid-murid. Yakin Allah akan menggerakkan doa kita kepada murid-murid. Harus yakin itu. Saya ingat di Kendama bahwa ya budak itu bisa naon karena si Allah mari bejakeun. Fisika. Pelajaran fisika saya ngajar fisika. Nulis ke hati, baca ke hati, tapi rajinnya itu budak masuk ke sekolah. Itu ayah absen, bolos, sakit selama setahun. Saya selalu kasih nilai 7. Bukan bohong. Ayo mulai karena butuh 5, 4. Kan jadi budak teh geringnya. Gering kan? Karena si aon lah, Pak Jayat lah, Pak apa, cangkar itu. Budak tebu yigi bunga, syukur mana? Syukur dan nurut kan. Sebelum saya pulang nggak pulang dia. Ayo mana saya pulang? Nunggu bapak wih. Kebayang kan? Tapi di akhir semester saya selalu kasih nilai bagus. Mulai dari itu. Naik Pak dulu lama cenah rebutan 7. Kumaha saya guru nah. Mati pelajaran saya tidak mau didinya mengajar bisa. Saya guru pintar mana bisa dibela Pak. Bagi mana ya Allah sudah budak saya rezekina kaharep. Aya robah. Kan dulu mah zaman nem ya. Zaman nem. Selalu yang saya lihat makanya mau naik ke kelas di sidang teh eta we Pak. Ingat kan zaman Pak Marjaji, zaman Pak Koli. Eta hiji diraributkeun bae teh. Tega nggak ngasih anak seperti itu kasih nilai 5. Budak negeringnya datang ke imah lancipna ngambek indungna ngambek bisa pada urang di geringan kurang. Sudah berapa orang yang disakiti oleh kita? Kumaha teh guru natunya? Itu kan seorang penasihat kan. Jadi ngabalik ada aku digoreng ke urang atuh. Rupanya saya gitu Pak. Nem terakhir saya akan lihat nem terakhir si Aun teh menang nasa parah. Aun Udin namanya. Enggak tahu. Jebret. Nilainya 23,23. Ini ambil deh. Yang paling akhir, yang paling ujung berapa? 18,23. Gaya saja tuh tinggalin. Budak saya halus deh. Nggak ada yang ngomong apa-apa nanti. Karena satu saat anak akan berubah. Diberi jalan ke Allah, nggak boleh dan komputer. Benar itu. Benar. Nggak ada yang bicara lagi, guru-guru yang lain diam semua. Gitu kan? Alhamdulillah 6 tahun kemudian ada orang datang ke rumah saya. Ganteng banget. Saya salaman Pak, cium tangan. Kalau saya nggak percaya. Bapak lupa saya. Sahari mana? Pokoknya Pak, mau tidak guru yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Cuma Bapak. Saya nangis sama nangis itu. Siapa? Pokoknya Pak, apa enggak Pak? Murid MTS, guru yang tidak pernah memberikan nilai merah hanya 1. Bapak. Waduh langsung nanya itu siapa? Luar biasa. Ini cerita hidup saya yang tidak pernah saya lupakan. Saya catat dalam diary.
ternyata dia jadi pengusaha. Paling tidak itu kan, untuk jadi pejabat oke, punya usaha yang berhasil. Itu bisa usaha yang itulah mungkin doa kita. Jadi Pak, jadi jangan pesimis, jangan bingung, jangan galau. Tadi satu, semua teman-teman kenali murid kita itu siapa dia. Kenali ibunya, kenali bapaknya, kenali rumahnya. Kan mereka sampai beda kepala. Pokoknya 365 hari, berapa muridnya, bisa nggak dikunjungi? Bikin jadwal Pak. Saya mau main ke kampus desa ini, supaya alhamdulillah ya Bapak di dalam siklus Salib, Karanganyar, Karang Salib itu sudah semua ditincak. Bahkan Kabupaten Kuningan juga sudah, karena saya pernah punya mahasiswa PGSD, maupun Manis sama anak itu sudah ditincak. PPL desa mana yang itu supaya orang kali itu maksudnya. Gitu ya. Nah dari yang kedua apa tadi? Ya kan, ketika ada anak yang tidak bisa apa-apa, dia batas dan segala macam. Nah, salah nanti apakah salah kita terlalu menuntut? Ya. Bukan cara membandingkan, dulu Pak, sekarang tuh udah bisa gimana-gimana. Oh iya, betul. Ya. Atau gimana gitu. Inilah dia perubahan zaman. Ibu, kesel nggak sama anaknya di rumah main HP? Terus jawaban Esa. Ya kan? Terus saya kayak bingung nih punya cucu. Saya ketik HP, game. Tapi memang gamenya game positif juga sih, balap kayak gitu ya. Tapi kumaha memberhentikannya susah. Tolong teman-teman yang ada sedang bagaimana caranya ketika anak tadi memegang HP tapi diarahkan kepada dunia pendidikan. Pak, abi pusing Pak di rumah tuh ninggalin itu teh HP we. Ayeuna komo nu itu dulu tiga rumah ke HP. Ipin dan sebagainya. Lihat lagi di restoran ibu nak HP sorangan budak nak balik ke HP-an. Pas leungit pisan budak na itu aya kejadian. Anak ibunya juga asik. Kayak ada ya atau main game sorangan. Anak di rumah makan bukan menikmati makan saya bilang. Itu malah menikmati balik ke HP gitu kan. Sehingga aku dengan HP gitu. Nah inilah ya Pak perubahan yang juga akan kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu jangan dulu a priori dengan murid-murid kita. Bagaimanapun juga adalah dia anak saya gitu. Goreng lagi kita teh budak kurang. Nah ulah sampai budak kurang jadi goreng kurang. Murid kita tuh jangan malah sudah ada yang ngejelek-jelekin malah kita ngikutin dia udah si eta mah jangan. Dibelaan malah oleh kita harus diberi perlindungan. Ini akidah akhlak. Bagaimana azab gitu ya. Akhlak terpuji. Nanti ini pedoman yang PAI ya. Yang PAI itu. Silakan nanti dibaca mana yang pinggir yang Pak CP-nya. Tadi kalau yang CP untuk akidah akhlak kan sudah saya tayangkan. Itu untuk 3 tahun. Untuk yang lain nanti dibaca di sini. Nanti diskusilah para binku dengan yang lainnya. Oke. Kemudian yang untuk yang umum ada di sini di 033. Ini yang umum. Saya coba lihat yang umum ini misalnya MTK. ini. Bentar, saya cek dulu. Nih, yang IPA ya. Halo, mana guru IPA? Di luar Pak. Pak, oi. Mana guru IPA? Ya. Capaian pembelajarannya guru IPA. Saya klik di halaman 203. Capaian pembelajaran IPA, SMP, MTS dan paket B. Nah ini kita lihat ya.
IPA itu ada dua elemen. Elemen pemahaman IPA. Elemen pemahaman IPA ini ada capaian pembelajarannya luar biasa ini. Sangat banyak. Nah, nih sampai di sini. Ini elemen pemahaman IPA-nya. Lalu ada elemen keterampilan proses. Jadi bagaimana membelajarkan siswa untuk pemahaman IPA-nya. Yaitu kembali ke keterampilan proses, mengamati dan sebagainya. Ada dua elemen ya. Capaian pembelajaran untuk IPA itu ada dua elemen. Nah, elemen yang pemahaman ini untuk 3 kelas. Monggo yang IPA kelas 7, 8, 9 dan 7, 8, 9 berkumpul bersama untuk membatasi mana yang untuk di kelas 7, mana yang untuk kelas 8, mana untuk kelas 9. Ini bagusnya MGMP nih sebetulnya. MGMP mana? IPA MGMP-nya kabupaten atau di gugus ya? Nanti didoronglah per MGMP. Biar nanti produknya per MGMP, modul ajarnya ini tolong kalau bisa Kuningan yuk. Jangan keduluan sama Pangandaran. Ya, saya punya dari Pangandaran yang MGMP tingkat provinsinya si Uus itu, si Dedekus standar itu juga kader. Ya, karena selalu ada diskusi dengan saya bagaimana untuk itu. Yang lain, ya 2023 Kuningan bergerak untuk MGMP-nya, nggak apa-apa. Jadi kalau per MGMP enak Pak, jadi ada produk ACP MGMP, modul ajar MGMP, asesmennya LKPD-nya dari MGMP, bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Gitu ya. Cukuplah 2 hari juga per gugus per MGMP. Silakan. Nah, jadi nanti semua buka ya. Kalau IPA, kalau pengetahuan umum atau umum ada di 033. Di 033, tapi kalau yang PAI ada di 3211. SKDirjen. SKDirjen. Itu regulasi yang harus dimiliki oleh teman-teman semua. Nah, ini format yang nanti mohon menjadi PR ya. Masing-masing mapel. Misalnya elemen pemahaman IPA, capaian pembelajarannya copy paste. Tapi itu untuk 3 tahun ya. Makanya nanti diskusi. Ini untuk 3 tahun. Kemudian kita buat kompetensi ini yang membuat kita. Nah ini, siswa dapat apa? Mengklasifikasikan mungkin di materinya. Lalu kontennya apa? Konten itu materinya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya. Ketika membelajarkan tentang klasifikasi makhluk hidup, yang muncul kira-kira apa? Profil pelajar Pancasilanya. Ketuhanan ada, kebertakwaan ada, kebinekaan global ada karena diakui oleh seluruh dunia tentang klasifikasi makhluk hidup. Gotong royong dalam klasifikasi ada kan dalam pembelajarannya. Kemandiriannya hampir semua 6 dimensi ada di sini. Tapi ada yang cuma mungkin 3 dimensi, ya, 2 dimensi, gitu. Tujuan pembelajaran. Nah, dari kompetensi ini dijabarkan menjadi TPTP, menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Buat aja dulu tujuan pembelajarannya, tulis. Nah, nanti itu dianalisis. Numan hilangnya. Oh, ini yang ketiga ini harusnya di ke-1. Kedua, oh yang kedua ini harusnya di ke-4. Diurut sehingga nanti dipotong. Mana yang di kelas 7, mana yang di kelas 8, mana yang di kelas 9. Jadi TP ini dibuat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, TP-TP ini kemudian dibuat alurnya, alur tujuan pembelajaran. Misalnya ada 20 TP, berarti 1 sampai 20. 1 yang sampai 6-nya di kelas 7, 7 sampai 12-nya di kelas 8, 13 sampai 20-nya di kelas 9. Jadi gitu ya. Makanya ini perlu diskusi per mapel. Karena dibuatnya
untuk satu fase deh, gitu ya, untuk satu fase. Kemudian alokasi waktu itu terakhir, ya terakhir. Alokasi waktu itu terakhir. Dibuatnya terakhir. Jadi ini PR-nya satu aja. Setiap mapel membuat analisis capaian pembelajaran. Pindahkan saja CP-nya, lalu kita membuat rumusan kompetensinya. Kompetensi yang diharapkan di pembelajaran itu apa? Anak bisa apa gitu? Anak mampu apa? Diklasifikasi berarti anak dapat mengklasifikasi. Baru nanti dijabarkan kepada tujuan pembelajaran. Mengklasifikasi itu apa? Tujuan pembelajarannya apa? Misalnya dapat memisahkan, dapat membedakan, dapat mengurungkan, gitu ya. Diajar deh satu semester di KKO-nya. Ya KKO-nya terserah mau wijin, mau krakel, mau taksonomi bloom, monggo. Ya, tergantung bapak punya, ibu punya penguasaan di mana KKO-nya. Kalau orang matematik biasanya pakainya wijin. Benar nggak? Wijin. Orang yang membuat teori tentang tadi tingkatan pembelajaran. Ya, kalau taksonomi belum kan dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, gitu kan? Itu taksonomi belum. Kalau di bahasanya di kata kompetensinya memahami, berarti dia ada di level 2. Di level 2 itu apa memahami itu? Nah, lihat di KKO-nya, gitu ya, lihat di KKO. Nah, isi pohon KKO-nya. Nah, ini saya pakai taksonomi belum ya. Saya jarang pilih. Nah, ini KKO-nya. Misalnya dia di bahasa memahami, ada menafsirkan, ada meringkas, ada membandingkan. Kompetensinya siswa dapat membandingkan. Bukan memahaminya yang menjadi ukurannya, tapi di bawah untuk dia paham itu, oh, dia bandingkan. Untuk dia paham itu dia tafsirkan sehingga dia menjadi paham. Jadi kata kerja operasionalnya pedoman nilai ini saja minimal taksonomi belum. Kalau mau wijin, mau kerakol itu gampang, Anderson gitu kan, monggo. Kita kreatif. Pada prinsipnya hampir sama. Ya, di kaitannya dengan ini capaian pembelajaran. PR1 ya Pak ya. PR1 analisis. Kalau sebanyak pokoknya satu saya minta buat aja, misalnya tadi di kelas 7 1 CP. Kan banyak CP, dibagi-bagi 1 CP. Nah, ini untuk kelas akidah akhlak nih. Di elemen akidah, kalau akidah akhlak itu ada 4 elemen. Kalau di IPA hanya 2 elemen. IPS 2 elemen. Bahasa Inggris 6 elemen kalau nggak salah, betul. Writing, vocabulary yang 6. Nah, itu dia. Paling banyak itu bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi saya mengarahkan aja nanti begitu caranya. Ada pada dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau ini kan tinggal gini. Di pemahaman elemen akidah melalui pemahaman ahlul as-sunnah wal jamaah melakukan analisis materi akidah Islam. Mari Bu, materi tentang akidah Islam itu apa aja? Gitu ya. Yang keduanya apa itu? Rukun iman. Rukun iman di kelas berapa? Gitu. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Bu? Ya, ada berapa itu? 20. Di kelas berapa itu? Kelas 7. Itu banyak. Kemudian Asmaul Husna 99. Semua di kelas berapa itu? 7. 89-nya apa? Ya, artinya dibagi. Ini nanti di kelas 7 sampai berapa, di kelas 8 sampai berapa. Semua. Nanti definisi mereka bisa membagi ya. Iya, karena capaian ini capaian untuk 3 tahun. Untuk fase B. Artinya gini Pak. Misalnya Asmaul Husna dikerjakan di kelas 7. Akidah Islamnya di kelas 8. No problem.
monggo. Yang penting dalam 3 tahun materi ini tersampaikan kepada anak. Kenapa? Karena penilaian sekarang kan dikembalikan seharusnya gitu kan. Cuma sekarang kebijakan ide. Seharusnya kalau dalam program kurikulum penilaian dikeserahkan kepada ibu, formatif dan sumatif. Gitu ya, formatif dan sumatif. Dikembali ke orang yang masalah